Yo Mina, jadi balik lagi di channel Junior Anime Indonesia. Dan kali ini itu aku kedatangan temen, yaitu Raditya Rendra, yang bakalan nemenin aku buat ngobrolin mengenai Kimetsu no Yaiba. Jadi Dit, Oke, ya halo semuanya. eh, Perkenalkan nama gua Raditya dari channel YouTube-nya Raditya Reandra. Nah, di video kali ini gua bersama admin Jai ingin mendiskusikan mengenai Kimetsu no Yaiba season kedua ya. ya, Oke, gitu tadi. Gua jadi kami kali ini tuh mau ngobrolin mengenai Kimetsu no Yaiba ya. Jadi terutama itu untuk Kimetsu no Yaiba season kedua yang bakalan tayang pada tahun ini, Iya. kata isunya gitu kan. Jadi Iya. Dit, pada video kali ini nih aku punya beberapa pertanyaan nih untukmu nih. Oke. Jadi ya langsung saja lah. Untuk pertanyaan pertama itu, menurutmu Dit, kira-kira Kimetsu no Yaiba ini atau khususnya season kedua ini bakalan hype atau rame lagi nggak seperti season satunya kemarin? Seharusnya ramai ya. Soalnya dari bercermin kepada season pertama dan movie Mugen Train-nya aja itu udah luar biasa ramai. Apalagi di movie Mugen Train-nya yang bahkan sampai menggeser atau bahkan maksudnya mencapai nomor 1 di bioskop Jepang ya, box office Jepang. Jadi menurutmu ini bakalan hype lagi ya, sama seperti Attack on Titan dan Tokyo Revengers ya? Pasti bakal ramai sih, nggak mungkin nggak bakal ramai. Ya, oke sih, menarik sih, karena kita tahu sendiri kan fansnya dari Kimetsu no Yaiba ini kan lumayan gede ya fanbase-nya ya. Apalagi ditambah dengan penganimasian Ufotable gitu, tambah bawah lagi. Bawah lagi ya gitu. Oke lah, menarik sih, bakalan hype banget, dan bakalan nimbulin ini fans-fans anime dadakan lagi gak menurutmu? Pastinya tuh Pastinya. nggak bisa dipungkiri. Nah, Dit, ngomong-ngomong soal season kedua nih, terus menurutmu ini season kedua kali ini itu bakalan mendapatkan adaptasi untuk 12 episode atau 24 episode? Seharusnya kemungkinan besar ini akan berepisode 12 episode ya. Karena Kimetsu no Yaiba season kedua ini kan mengambil bagian atau arc dari District Arc ya, atau Yukakuhen. Yang dimana arc District Arc ini cuma memiliki bahkan nggak sampai 30 chapter gitu. Jadi intinya komik dari chapter dari komiknya itu cukup singkat. Jadi kemungkinan besar hanya 12 episode, nggak mungkin nyampe 24 episode. Jadi menurutmu bakalan hanya satu core ya gitu ya, 12 atau 13 episode ya? Gua rasa setelah satu core ini bakal nyambung ke movie lagi gitu, movie kedua. Aduh, movie lagi nih, bakalan ramai lagi. Soalnya pasti ngambil untung nih. Soalnya setelah Yukakuhen ini bakal lebih seru lagi. Iya. Abis Yukakuhen ini atau distrik hiburan ini masuk ke ini kan yang arc-nya di apa desa yang pembuat pedang itu bukan? Iya Iya, kan, benar kan? rehabilitasi dulu baru nanti masuk ke situ. Oke, menarik sih soalnya kalau nggak salah tuh aku pernah ingat tuh si Nezuko itu jadi Oni yang tahan matahari itu kan di arc itu kan? Iya, Iya kan iya. itu. Dan si Tanjiro juga nanti bakal jadi Oni juga nanti. Iya, tuh bakal jadi Oni. Nah, ini Dit, masuk ke pertanyaan yang ketiga nih, Dit. Menurutmu nih soal Kimetsu no Yaiba season kedua nih. Jadi kan tadi kan aku udah tanya nih bakalan hype atau enggak, dan menurutmu itu bakalan hype. Jadi menurutmu ini sekarang apakah bakalan ada fanbase baru atau mereka yang hanya ikut-ikutan hype mengenai Kimetsu no Yaiba ini bakalan menimbul atau bakalan lebih banyak lagi atau enggak? Soalnya kan apa ya, di episode ke-19 dari season satunya itu kan yang bikin atau meng-trigger para fans anime ini yang beropini bahwa Kimetsu no Yaiba ini adalah anime terbaik gitu kan. Jadi menurutmu pendapat mengenai Kimetsu no Yaiba ini adalah anime terbaik itu gimana nih? Ataukah mereka hanya ikut-ikutan hype-nya doang gitu? Nah, menurutmu ini season kedua ini bakalan memancing para fans dadakan ini lagi atau enggak sih? Itu sudah pasti bakal memancing ya, apalagi dengan cerita dengan penganimasiannya. Dan selama seperti Tokyo Revengers sama Attack on Titan ya, entah dari mana-mana datang aja ibu dadakan. Asalnya gua nggak tahu dari mana datangnya.
Kalau menurutmu itu Dit, itu meresahkan atau enggak sih? Atau malah itu adalah sesuatu hal yang baik gitu untuk perindustrian peranimean lah. Kalau dalam segi ada dua persepsi di sini gua. Yang Apa pertama dari perindustrian anime ini pasti bakal bagus, tapi tergantung golongannya di sini. Yang golongan bakal muji animenya atau bakal menjelek-jelekan animenya. Antara kedua itu sih. Oh itu ya, yang muji atau yang nge-hate ya. Nah balik lagi nih Dit ke Kimetsu no Yaiba season kedua nih. Ini adalah pertanyaan nih mengenai latar tempatnya tadi kan, prostitusi. Nah di Arc District hiburan. Nah menurutmu ini bakalan ada beberapa adegan yang disensor atau di-cut atau diganti gitulah. Karena isu terakhir itu aku dengar itu kan ada beberapa masalah terkait dengan target penontonnya kan. Jadi menurutmu ini bakalan ada perubahan atau enggak sih di season kedua ini mengenai latar tempatnya ini, distrik hiburan loh soalnya. Iya, Kimetsu no Yaiba ini kan sebenarnya rating usianya itu 17 tahun ke atas ya. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya setiap penonton itu bisa kita, maksudnya para penindustrian anime ini bakal melarang anak-anak di bawah 17 tahun nonton yang anime Kimetsu no Yaiba. Itu pasti nggak mungkin lah. Kalau misalnya untuk pencegahan atau mencegah dari kekerasan atau segala macam yang nggak bagus dilihat oleh 17 tahun ke bawah, gua rasa bakal ada dua opsi di sini. Yang pertama, dikasih peringatan sebelum anime memulai, episode memulainya itu. Atau yang kedua itu bakal dipotong beberapa scene atau di kejadian di manganya itu. Atau diganti lah. Biar lebih mudah gitu. Jadi biar lebih cocok ditonton. Jadi menurutmu bakalan ada penyesuaian ya untuk tontonannya ya? Bakal peringatan ya, penyesuaian itu kena potong scene lah. Oke. Minimal lah tuh. Iya, menarik sih bakalan mungkin sedikit berbeda dari versi manga itu, bakalan jadi sesuatu yang apa ya, kayak yang itu bakalan udah nggak, mungkin nggak bakal heran lagi lah kita kalau misalnya dipotong deh ya untuk di arc kali ini. Soalnya memang pembatasan usianya diperlukan untuk di season kedua kali ini. Oke. Nah ini Dit, pertanyaan mengenai apa ya, pertanyaan yang paling banyak dikepoin sama orang-orang nih. Menurutmu kapan tanggal rilis dari Kimetsu no Yaiba season kedua gitu? Kalau misalnya tanggal lebih tepatnya gue sendiri belum yakin, tapi lebih tepatnya pada musim fall 2021. Kenapa gue bilang di fall 2021? Karena anime yang telah didaftarkan di summer 2021 itu maksudnya jadwal penayangan anime itu biasanya didaftarkan kepada stasiun TV itu jaraknya itu sekitar 2 minggu paling lambat, gua rasa kalau nggak salah ya. Paling lambat pokoknya pendaftaran jadwal penayangan anime di stasiun TV itu bakal ada jarak sekitar 2 minggu atau 3 mingguan gitu paling lamanya ya. Misalnya di official itu kan baru tahun penayangannya 2021 ya. Nah sedangkan Mushoku Tensei aja sampai dipukul mundur gitu waktu penayangannya. Kemungkinan besar itu karena jadwal penayangan di anime Jepang itu terlalu padat ya Dit. Berarti bakalan banyak atau bakalan ada beberapa title anime yang mungkin underrated atau sesuatu anime yang belum kita denger gitu kan, yang bakalan diadaptasikan dan bakalan keluar di 2021 ini ya. Iya. Jadi ya di fall 2021. Ya aku sendiri sih bingung ya, karena kalau ada yang nanya itu kapan sih tanggal rilisnya, karena secara official kan belum keluar juga kan. Tahunnya aja baru tahunnya aja gitu kan. Jadi ya kalian tungguin aja lah 2021, dan kemungkinan itu di ujung lah Dit ya. Nah 2021 aja ya, mau di Desember atau mau di Desember akhir gitu kan, mau apa sih Christmas gitu kan, pokoknya di Desember gitu ya. Yang penting dapat kita season kedua daripada enggak kan ya. Iya, daripada sibuk marah sama pihak studionya kan, minta season 2 gitu. Udah dikasih betul, pas lagi penayangannya malah ngehujat gitu. Iya sih, itu bakalan pasti ada sih. Karena apa ya, hype dari movie-nya itu bakalan tetap di bawah-bawah sih sampai ke seriesnya sih. Mungkin bakal dibanding-bandingin malah. Mau dibanding-bandingin malah ya. Nah ini Rit, menurutmu nih soal perbandingan nih, banyak kan dari orang-orang sih, aku nggak mau sebut sih siapa sih, tapi ada berbagai
suatu persepsi dari beberapa kubu pencinta anime. Jadi mereka itu beranggapan bahwa Kimetsu no Yaiba ini terbantu oleh pihak studio. Nah, menurutmu itu gimana, Dit? Menilai dari manganya sendiri kan? Pendapat orang itu menurut gua nggak salah ya, karena memang serial manga Kimetsu no Yaiba ini sendiri dibantu dengan kepopuleran dari animasinya. Animenya ini memang benar-benar bagus, pengadaptasian animenya oleh studio Ufotable ya. Jadi gua rasa animenya ini lah bikin serial dari manga Kimetsu no Yaiba ini tambah laris gitu. Walaupun pada awalnya memang serial Kimetsu no Yaiba ini memang maksudnya udah gimana ya? Udah ramai gitu pada awalnya. Tapi malah ditambah lagi dengan animenya. Ya. Gitu ya, Dit ya. Ya. Nah, Dit, ini kan ngomong-ngomong soal manga dan animenya. Nah, kan manganya dari Kimetsu no Yaiba ini kan udah selesai nih kan, udah tamat kan. Nah, ini bakalan berdampak atau enggak sih sama popularitas dari animenya sendiri, Dit, menurutmu, Dit? Karena kebanyakan dari anime yang udah selesai manganya atau light novelnya itu bakalan ya end aja, itu nggak ada sambungannya atau nggak ada lanjutannya dari versi animenya gitu kan. Ya, itu memang seharusnya memang nggak ada bakal lanjutan lagi dari anime Kimetsu no Yaiba ya, kalau misalnya sudah diadaptasi sampai habis manganya ya. Karena memang itu keputusan autornya juga gitu, keputusan kreatornya. Jadi menurutmu nih, Dit, menurutmu kan tadi kamu beranggapan bahwa Kimetsu no Yaiba season kedua ini cuma satu core ya, 12 atau 13 episodean lah. Iya. Jadi dengan manganya udah tamat ini nih, menurutmu setelah season kedua ini bakalan ada lagi nggak kelanjutannya, baik itu movie ataupun series lah? Ya Pak, itu sudah pasti bakal ada itu. Bakalan Karena ada ya? untung dari Kimetsu no Yaiba lampu hijau atau maksudnya balik modal atau bahkan lebih menguntungkan gitu daripada anime-anime sekarang. Apa mau ditolak ukurin di season kedua ini ya? Apakah season kedua ini bakalan hype-nya itu sama seperti movie-nya? Mungkin bakalan dilanjutin ya. Cuman kalau misalnya season 2 ini biasa-biasa aja, mungkin ya nggak tahu ya depannya ya. Movie-nya ini kan memang sebuah masterpiece ya. Iya sih, pecah banget sih kemarin Mugen Train. Yang aja sampai Kimetsu no Yaiba movie Mugen Train ini sampai nomor 1 di box office Jepang gitu, menggeser Spirited Away. Iya, anime yang cukup lama dari ya. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Dikalahkan dengan anime baru gitu. Nah, Dit, ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan random lah nih menjelang akhir video ini. Anime favoritmu, Dit, dan anime yang paling kamu tunggu di 2021 ini, Dit? Anime paling favorit gua ada 2 di sini ya. Yang ini tuh di tahun berapa nih? Tahun ini 2021. Tahun ini ada satu, cumanya itu Mushoku Tensei ya. Soalnya Mushoku Tensei kalian pasti udah tahu lah segi story-nya ya. Iya, si Rudy ya, Rudius yang si mesum. Terus yang ditunggu tetap Mushoku Tensei season 2. Anime yang paling gua tunggu di tahun 2021 ini mungkin anime Bokutachi no Remake sama Tantei wa Moushinderu. Soalnya gua ini penggemar anime romance ya. Wah, sip, romance. Sama sih, Dit, romance kan. Iya, soalnya gua kurang romance gitu. Iya sih, emang agak susah sih nyari anime romance yang seperti Oregairu atau Nisekoi sekarang ya, karena ya banyak dari teman-temanku sih ngomong kalau anime rekom sekarang itu malah ngejual waifu. Iya memang, apalagi Tantei wa Moushinderu itu terlalu banyak waifu ya. Oh iya. Nah ini, Dit, pertanyaan simpel nih. Pertanyaan simpel nih, apa tujuan atau cita-cita atau apa ya, checkpoint yang bakalan atau yang lagi sedang ingin kamu capai di channelmu untuk tahun ini? Ya itu intinya, yang pertama pastinya ini satu-satu hal yang paling gue inginkan di tahun 2021 ini, yaitu adalah monetisasi channel gue, please. Itu aja ya. Tapi monetisasi. Yang penting itu ya, monet ya. Ya monet itu udah, karena gue rasa kurang gitu kalau misalnya nggak ada monet di channel YouTube gue. Wah iya. Nah jadi kalian nih yang nonton nih video ini sampai di sini nih atau sampai habis nih, kalian bolehlah mampir ke channelnya si Raditya Reandra.
Jadi di channelnya itu ngebahas mengenai info-info anime dan update-update berita terbaru ya mengenai industri peranimean lah. Jadi kalian boleh lah support dengan cara nge-subscribe channelnya si Raditya Reandra ya. Jadi nanti linknya bakalan ku kasih di kolom komentar. Jadi kalian ya bolehlah mampir-mampir ke sana gitu, sekalian mendukung YouTuber anime Indonesia lah. Nah, apa ya? Nggak adil sih kalau aku aja yang nanyain ini, Dit. Kau bolehlah nanyain apa gitu ke aku, hal-hal yang ringan-ringan aja lah. Kalau bisa aku jawab gitu kan. Mungkin lu apa yang pengen lu capai di tahun 2021 ini untuk channel YouTube lu tentunya? Yang pengen ku capai di tahun 2021 ini paling apa ya, yang sekarang kepikiran itu ngebuat suatu konten yang identik dengan channel ini sih sebenarnya. Sama ya menjaga komunitas viewernya itu tetap terjaga lah, paling itu aja lah untuk tahun ini gitu kan. Karena ya apa ya, nggak ada checkpoint sih sebenarnya. Untuk checkpoint subscriber mungkin terlalu jauh sih kalau untuk tahun ini mencapai apa ya 10.000 atau 15.000 tuh kayaknya masih jauh sih. Memang perkembangan YouTube zaman sekarang ini agak melambat gitu ya. Iya, karena ya algoritmanya itu terus berubah-ubah ya, kita nggak tahu ya. Habis itu YouTuber tambah banyak gitu lagi akunnya. Iya. Itu banding berapa gitu, berapa juta akun gitu. Jadi akun. Oke, sip. Jadi ya ini aku sedikit rekap mengenai pembahasan video kali ini ya. Jadi menurut Raditya, kalau Kimetsu no Yaiba itu untuk season keduanya itu paling itu kemungkinan kalau nggak ada halangan itu Desember atau di akhir tahun lah. Kita nggak berani sebut tanggalnya atau bulannya ya, Dit, karena kita belum dapat ofisialnya ya. Ya. Jadi ya pokoknya kalian tungguin aja lah, akhir tahun lah pokoknya itu. Dan apa ya, Kimetsu no Yaiba ini kemungkinan bakalan ada perubahan atau apa ya, bisa dibilang itu disclaimer lah intinya. Disclaimer lah ya, peringatan ya, karena latar tempatnya juga itu kan distrik hiburan, prostitusi dan segala macam hal di situ. Iya. Dan ya, ada yang mau ditambahin, Dit? Mungkin nggak ada lah ya. Nggak ada ya. Jadi ya itu aja lah. Jadi kalian kalau mau support, ya. Nah, sebenarnya cuy, kayak kami berdua ini udah nge-record 20 menitan lebih tapi iya benar 20 menit ngerekam suaranya cuy. Jadi ya sedikit fanspec ini. Jadi tadi itu kami berdua tuh udah nge-record hampir 20 menitan dan pembahasannya itu lumayan menarik gitu kan, lumayan berisi, cuman karena kesalahan teknis dari diriku juga sih. Jadi ya rekamannya itu nggak ada suaranya. Jadi aku mohon maaf lah. Dan di perekaman kedua ini cukup lagi udah lemas kami berdua ya. Iya udah lemas, dan ya mungkin kedepannya bakalan ada apa ya, kita buat video kayak gini lagi ya. Mungkin kita akan ajak beberapa teman untuk mendiskusikan sesuatu yang tentunya masih berhubungan dengan dunia peranimean lah. Jadi kalian tungguin aja lah. Gue pun pengennya rame-rame gitu kita bahas. Biar lebih enak gitu. Lebih seru ya Dit ya kalau rame-rame ya. Di rekaman kedua kali ini gue sebenarnya agak kecewa ya, karena kami berdua ini udah cukup lemas, sama habis itu pembahasan kami ada kacau gitu. Iya udah rada kacau emang. Ya nantilah aku coba edit nanti kan, kalau bisa upload besok bakalan aku upload. Jadi kalian tungguin aja lah. Dan sambil kalian tungguin, kalian boleh mampir ke channelnya si Radit gitu kan, di Raditya Reandra. Nanti linknya aku cantumin di kolom komentar dah. Jadi kalian bantuin di si Radit ini, kalian subscribe, kalian tontonin videonya lah agar kita sama-sama berkembang ke depannya. Iya, oke. Makasih banyak Amin Jai. Wah, terima kasih. Dan Dit, ada yang mau ditambahkan lagi, Dit? Mungkin bagi admin Jai tambah sukses channelnya, dan bagi para viewersnya tentu tambah sehat selalu ya. Amin. Thank you.
Jadi ya gitu sajalah dulu untuk video kali ini yang ngomongin soal Kimetsu no Yaiba season kedua tahun ini. Ya semoga sajalah tahun ini. Jadi ya jika ada salah-salah kata atau suatu statement yang mungkin berbeda pendapat dengan kalian yang lagi nonton video ini, ya kami berdua mohon maaf ya. Dan ya gitu aja lah dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.